akan mempresentasikan laporan akhir pengantar manajemen. Yang pertama, sejarah organisasi pemerintah Desa Podinura. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan Nagekeo terdapat 4 wilayah pemerintahan versi penjajah Belanda, yaitu Hamente Boawai, Hamente Bolowai, Hamente Kota, dan Hamente Tenggo. Dari 4 wilayah, Hamente berpusat di Boawai dengan pimpinan tiap Hamente adalah kepala Hamente, sedangkan pimpinan umum dari tiap Hamente adalah raja. Wilayah Hamente terdiri dari beberapa anak kampung yang dipimpin oleh kepala mere. Tugas kepala mere adalah mendata jumlah penduduk, jumlah kepala suku dan nama kepala suku, jumlah kepala keluarga, jumlah harta kekayaan kepala suku, jumlah penduduk laki-laki usia muda, dan dilaporkan ke pimpinan Hamente. Pada masa itu, pemerintah di Indonesia masih menggunakan hukum Belanda yang mengatur tentang tananan dan aturan kepemerintahan versi Belanda, sehingga yang namanya pimpinan pemerintah desa, pusat pemerintah desa, kegiatan-kegiatan seluruh warga desa ditentukan dan mengutamakan kepentingan Belanda saja. Visi misi organisasi pemerintahan Desa Podinura. Visi mewujudkan Desa Podinura yang utuh, sejahtera dan bermartabat, berlandaskan iman dan budaya. Misi merupakan turunan atau penjabaran dari visi yang akan menunjukkan keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa penjabatan kepala desa. Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di desa, yang berlandaskan potret desa, kalender musim dan kelembagaan desa, maka disusunlah misi desa sebagai berikut. Pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Desa Podinura sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Baca. Arah kebijakan pembangunan desa. Kebijakan pembangunan Desa Podinura akan diarahkan kepada beberapa aspek, antara lain: 1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan akurat, yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedua,
arah kebijakan pembangunan desa. Kebijakan pembangunan desa Podanura akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain: yang pertama, pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan akurat, yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Penataan administrasi pemerintah desa. 3. Memberdaya lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang peningkatan daya beli masyarakat. Yang keempat, peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan. Yang kelima, peningkatan kegiatan pembinaan keagamaan. 6. Peningkatan pengelolaan jalan desa, jalan lingkungan, GAM, saluran air pertanian, sarana keagamaan, serta infrastruktur lain, menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di desa. Yang ketujuh, menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD desa untuk menambah dan stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di desa. 8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus di bidang pertanian dan industri rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat. 9. Hasil wawancara. Analisis wawancara. Yang pertama, pengorganisasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa organisasi pemerintah desa Podanura berdiri sejak tahun 1958 dan desa Podanura merupakan desa persekutuan adat dan sebagai lembaga pemerintah yang melayani semua kebutuhan masyarakat setempat seperti administrasi penduduk, surat menyurat, serta penyelenggara pemerintah lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, setiap aparatur desa sudah ada pembagian tugas pokok masing-masing sebagai aturan yang berlaku. Perubahan dan pengembangan organisasi. Dari tahun ke tahun, organisasi pemerintah desa Podanura selalu melakukan evaluasi terhadap setiap pelayanan yang diberikan. Hasil evaluasi menjadi tolak ukur untuk melakukan sebuah perubahan pada sebuah organisasi. Hal ini sangat kelihatan dari adanya website desa dan sudah menggunakan aplikasi dalam pelayanan surat menyurat serta sudah memiliki standar operasional kerja. Beberapa fasilitas yang dimiliki dalam mendukung sebuah pelayanan seperti laptop, printer, wifi, dan jaringan internet yang cukup bagus. Setiap perubahan dan pengembangan organisasi pemerintah desa Podanura juga terlihat dari kemampuan aparatur desa yang sudah mempunyai kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyusunan personalia. Oke. Perencanaan sumber daya manusia sudah dirancang secara baik sejak pergantian kepala desa pada tahun 2016.
Hal ini terlihat dari proses perekrutan aparatur desa yang wajib berijazah SMA dengan umur maksimal 40 tahun melalui proses seleksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kemampuan kerja aparatur desa, diadakan beberapa pelatihan aparatur desa oleh dinas terkait. Dilihat dari kemampuan personalia, setiap aparat desa Podemura bisa dikatakan sangat bagus karena banyak sudah berijazah sarjana. Manajemen konflik. Dalam menjalankan roda pemerintah di organisasi pemerintah desa Podemura, baik dari tingkat RT sampai kepala desa, tentu mengalami beberapa konflik atau perselisihan pendapat. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi, pengambilan keputusan yang kurang adil, konflik kepentingan dan ketidakcocokan antara sesama pelaku program. Namun, setiap konflik yang terjadi bisa dikendalikan secara baik melalui evaluasi rutin setiap bulan. Peran kepala desa atau pimpinan dalam sebuah organisasi sangat penting dalam menghadapi setiap persoalan ini. Pemimpin dituntut harus bisa fokus pada konflik yang terjadi, terbuka, melibatkan BPD yang sebagai mitra desa, konsisten dan komitmen, dan bersikap adil terhadap semua pelaku program. Berdasarkan hasil wawancara saya, diketahui bahwa setiap persoalan yang terjadi bisa diselesaikan secara baik di tingkat RT, dusun, dan desa dengan melibatkan semua tokoh masyarakat desa. Komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi pemerintah desa Podemura berpatokan pada tugas pokok yang sudah diberikan. Setiap aparatur sudah mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing. Komunikasi formal terjadi antara setiap pelaku program berjalan baik dalam setiap kegiatan dari setiap pelaksanaan kegiatan. Wujud nyatanya terlihat dari setiap pelaksana sudah mengetahui apa yang harus dibuat dari awal tahun anggaran sampai akhir tahun anggaran. Bentuk tanggung jawab dari semua pelaksana kegiatan sudah dirumuskan dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di mana komunikasi ini akan dengan sendirinya terjadi karena semuanya sudah mengetahui peran dan tugasnya masing-masing. Kepemimpinan dalam organisasi pemerintah desa Podemura lebih menekankan pada sebuah pengabdian untuk mencapai suatu tujuan dan harapan bersama masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari proses penyelesaian sebuah konflik yang dimana seorang pemimpin lebih melibatkan masyarakat banyak serta komitmen untuk menyelesaikan semua persoalan di dalam organisasi pemerintah. Fungsi pengawasan terletak pada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dan pengawasan dalam sebuah organisasi menjadi efektif apabila melihat dengan urutan serta penetapan waktu yang baik. Dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD yang dimana mereka adalah mitra sebuah pemerintah desa mempunyai standar pengawasan yang sudah diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Beberapa hambatan yang sering terjadi
dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan BPD. Penutup, kesimpulan, dalam organisasi pemerintahan desa akan efektif menjalankan roda organisasi pemerintah apabila beberapa tahapan di atas dijalankan secara baik, mulai dari pengorganisasian sebuah lembaga serta siap menerima sebuah perubahan atau pengembangan yang terjadi, sangat tergantung pada kesiapan personalia atau pelaksana dalam sebuah organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Manajemen konflik menjadi suatu hal yang dipandang penting karena dalam sebuah organisasi pasti akan terjadi sebuah kekeliruan dan rasa tidak puas. Untuk itu, setiap pelaksana kegiatan harus diajarkan bagaimana komunikasi yang baik, karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka peran pimpinan dan pengawasan akan berjalan sesuai tujuan dan harapan bersama. Saran, saya menyadari bahwa penulisan aturan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan dalam pembuatan laporan ini yang akan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran untuk kedepannya nanti. Baik. Sekian dan terima kasih.